Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik, wa 'allimna ma yanfa'una, warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal, waj'al ma naqumu bihi khalisan liwajhikal karim. Amma ba'd. Ini adalah majelis atau pertemuan yang ke-9 dari pembacaan dan ta'liq terhadap kitab Husnudzon Billah karya Imam Abu Bakar Abdullah bin Muhammad Ibn Abi Dunya rahimahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan terakhir kita sudah sampai di hadis yang ke-78. Selesai di hadis yang ke-77 tentang keutamaan la ilaha illallah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadis yang ke-87, bisanadil muttasil ila al-Imam Ibn Abi Dunya rahimahullahu taala fi kitabih Husnudzon Billah. Qala haddatsana Abdullah qala akhbarna Muhammad bin Bashir qala akhbarna Abdullah ibn al-Mubarak annahu qala kuntu ati Sufyan ats-Tsauriyya 'ashiyata Arafah. Kata Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Abdullah ibn al-Mubarak, ya, seorang tabi'i yang mulia, Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi rahimahullahu ta'ala. Disebutkan oleh sebagian ulama tentang keutamaan Abdullah bin al-Mubarak. Kata beliau, keunggulan para sahabat dibandingkan Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala adalah karena Abdullah ibn al-Mubarak atau para sahabat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dengan Abdullah ibn al-Mubarak. Di sini tentunya bukan untuk merendahkan atau menurunkan derajat para sahabat, tapi ingin menunjukkan ketinggian derajat Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Dan keunggulan para sahabat berupa melihat wajah Rasulullah SAW itu sudah cukup, ya, itu sudah cukup, ya, tidak bisa ditebus atau tidak bisa diraih dengan amal soleh macam bagaimanapun banyaknya, ya. Para sahabat sekedar melihat wajah Rasulullah SAW, ya, itu sudah melebihi semua amal soleh dari orang-orang yang datang setelahnya. Karena itulah ada sebagian ulama pernah ditanya mengenai tentang keutamaan, atau ada seorang yang bertanya kepada seorang alim, saya lupa siapa namanya, yang mana lebih utama, apakah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'alaan dengan adanya kontroversi di sekitarnya, yang mana lebih utama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'alaan dengan Umar ibn Abdul Aziz, dengan Umar ibn Abdul Aziz. Semua orang tahu siapa Umar ibn Abdul Aziz. Maka alim tersebut menjawab bahwa satu butir pasir ataupun debu di hidungnya Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, ketika bersama Rasulullah SAW dalam perang, itu lebih baik dibandingkan Umar ibn Abdul Aziz sepenuh bumi. Ya, sepenuh bumi. Ada orang sebaik Umar ibn Abdul Aziz, jumlahnya satu bumi penuh, mau dibandingkan dengan, ya, debu yang melekat di hidungnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an ketika berperang bersama Nabi SAW, maka tetap lebih baik debunya. Di sini tentunya maksudnya bukan debunya yang diperbandingkan, tapi keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan hadir di perang bersama Nabi SAW itu tidak bisa dikejar oleh Umar ibn Abdul Aziz dengan amalan bagaimanapun, bahkan walaupun satu dunia Umar ibn Abdul Aziz semuanya. Ya. Maka ini seorang ulama yang mulia Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala, beliau berkata,
saya mendatangi Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri, imamnya kota Kufah. Saya pernah mendatangi Sufyan Ats-Tsauri di Asyiyah Arafah, di waktu petang di hari Arafah, yakni ketika haji. Wa huwa jasin rukbataihi. Ketika itu dia sedang menancapkan menancapkan kedua lututnya. Ya, menancapkan kedua lututnya. Jadi berdiri dengan lutut. Ya. Wa ainahu tamhalani fabakaitu. Sementara saya melihat kedua matanya sudah berlinang air mata. Ketika saya melihat Sufyan Ats-Tsauri sudah berlinang air matanya, fabakaitu, saya juga ikut menangis, kata Abdullah ibn al-Barak. Faltafata ilayya, kemudian dia menoleh kepadaku, faqala ma sya'nuk. Lantas Sufyan bertanya kepadaku, kenapa kamu menangis? Faqultu man aswa'u ahlil jam'i hala. Saya bertanya, siapakah ahlul jama'? Ahlul jama' yakni orang-orang yang wukuf di Arafah. Ya. Siapakah orang-orang yang wukuf di Arafah hari ini yang paling buruk keadaannya? Ya. Kita ketahui bagaimana keutamaan orang-orang yang wukuf di Arafah. Allah Subhanahu wa taala ya turun ke langit dunia pada hari Arafah ya dan mendekat kepada mereka. Ya, mereka mendapatkan kebaikan ketika wukuf di Arafah. Namun kata Abdullah ibn Mubarak bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, siapakah ahli yang ngumpul di padang Arafah ini yang paling buruk keadaannya? Kata Sufyan, qala alladzi yadhunnu anna Allah la yaghfiru lahum. Orang yang paling buruk keadaannya pada hari ini adalah orang yang berfikir bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Di antara keutamaan orang-orang yang wukuf di Arafah adalah Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka. Maka orang yang paling buruk pada hari itu adalah orang yang berfikir bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosanya. Ya. Apapun penyebabnya dia berfikir seperti itu. Apakah dia berfikir dosanya terlalu banyak sehingga Allah tidak mengampuni dosanya? Atau mungkin dosanya tidak banyak tapi besar-besar, parah-parah sehingga dia berfikir ya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa saya, dan seterusnya. Bagaimanapun alasannya, apapun alasannya, tetap saya suudzon kepada Allah bahwa Allah tidak mengampuni dosanya. Ini merupakan kondisi terburuk seorang hamba. Ya, ini di padang di Arafah. Apalagi di tempat-tempat biasa, dalam kondisi biasa. Kalau dia berada di Arafah saja dalam kondisi yang mulia seperti itu secara umum, lantas dia suudzon kepada Allah, maka dia adalah orang yang paling buruk di kala itu. Maka apalagi di kondisi-kondisi biasa, orang yang paling buruk adalah orang yang buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarna Sawwar ibnu Abdullah al-Anbari annahu qala dzakara Yahya ibn Umar ibn Shaddad at-Taimi maula Bani Tamim bin Murrah annahu qala Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah imamnya kota Madinah. Imamnya kota Mekah. Sufyan Ats-Tsauri imamnya kota Kufah. Ini berbeda tabaqat sedikit. Sufyan Ats-Tsauri lebih di atas sedikit tabaqatnya. Dibandingkan Sufyan ibnu Uyainah. Iya. Kata Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, kuntu talabatul ghazwa fa akhfaqtu wa anfaqtu ma kana ma'i. Saya sudah mempersiapkan perbekalan untuk ikut perang. Wallahu alam perang apa yang dimaksud di sini? Fa akhfaqtu, tiba-tiba saya sakit. Fa anfaqtu ma kana ma'i. Kemudian saya ini kelihatannya bukan Sufyan ibnu Uyainah. Ya, di sini tidak disebutkan siapa yang bercerita. Yang jelas di sini Sufyan ibnu Uyainah yang kemudian menasihatinya. Sufyan ibnu Uyainah yang menasihatinya. Jadi kuntu, saya, di sini saya enggak disebutkan, kelihatannya ada yang hilang dari kisah ini. Ada yang sakat, ya wallahu alam. Jadi ada orang yang sudah mempersiapkan perbekalan perang. Kemudian dia sakit, fa anfaqtu maka namai. Dia cerita kepada Sufyan, wahai Sufyan, saya sudah siap mau perang, tiba-tiba saya sakit, maka saya infakkan, yakni saya berikan hewan tunggangan saya dengan semua isinya kepada orang lain biar dia yang pergi. Ya, dia yang pergi perang.
Kemudian fa'atani hina balaghahu khabari. Maka Sufyan ibnu Uyainah mendatangiku ketika dia mendengarkan kisahku ini. Ya. Jadi mungkin ada yang menceritakan kisah ini kepada Ibnu Uyainah rahimahullah, kisah orang ini. Maka Ibnu Uyainah mendatanginya. Wa qad kana arafani qabla dzalik bituli mujalasatihi. Di mana Sufyan ibnu Uyainah sudah kenal secara pribadi dengan saya karena saya lama duduk di majelisnya, berguru kepadanya. Faqala li, maka beliau menasihati saya. Kata Ibnu Uyainah, la ta'sa ala ma fatak. Jangan kamu sedih dengan kebaikan yang kamu luput dari mengerjakannya. Ini jihad tadi, perang tadi. Jangan kamu sedih karena kamu luput akan suatu kebaikan. Wa'lam annaka law ruziqata syai'a la atak. Ketahuilah, seandainya engkau diberikan rezeki diberikan rezeki apapun itu, la atak, niscaya rezeki itu akan mendatangi kamu. Ya. Ini pelajaran di sini, hendaknya seorang sahabat, seorang teman, seorang guru memberikan tasbit, penguatan mental kepada muridnya, kepada temannya ketika dia mengalami momen-momen yang sulit ya bagi dirinya. Iya. Maka dan jihad di masa itu adalah suatu semacam impian semua orang-orang yang beriman di masa itu. Maka seorang ini ketika tidak jadi berjihad, ada sedikit sesuatu yang mengganjal dalam benaknya. Namun kemudian didatangi oleh Sufyan ibnu Uyainah dan dinasihati dan diingatkan kembali akan prinsip iman kepada takdir. Bahwa apa-apa, kalau seandainya engkau sudah ditetapkan diberikan rezeki, la atak, niscaya rezeki itu akan datang. Artinya ini belum rezekimu, maka jangan kamu sedih. Summa qala li, kemudian Ibnu Uyainah berkata kepadaku, abshir fa innaka ala khair. Bergembiralah karena engkau berada di atas kebaikan. Ya. Bergembiralah karena engkau berada di atas kebaikan. Dan rasa sedih seorang muslim ketika tidak jadi melakukan amal soleh, itu bukan suatu hal yang dianggap bertentangan dengan takdir. Tidak sama sekali. Ya, atau dia tidak terima dengan takdir. Lah. Sebagaimana seorang sedih ketika meninggal keluarganya dalam perkara-perkara yang sifatnya kauni, Nabi SAW bersedih dan menangis ketika meninggal anak beliau, cucu beliau, putri beliau. Nah, itu tidak bertentangan dengan takdir bersabar terhadap takdir Allah Ta'ala. Maka demikian pula ketika turun sunnah syariah atau berkenaan dengan sunnah syariah, suatu ibadah, dia sudah siap melakukannya kemudian tidak jadi, lantas dia bersedih karena tidak jadi mengerjakan ibadah tersebut. Ya, kesedihannya bukan karena mengapa kok tidak ini, tapi sedih karena saya tidak bisa kerjakan ini ibadah. Ini tidak ada masalah. Mau umroh misalnya atau mau haji, kemudian ada halangan. Seperti kasus kemarin misalnya, karena corona ini dipulangkan semua, dibatalkan semua ibadah ibadah umroh. Nah, maka kalau orang bersedih tidak ada masalah. Ya. Namun dan kesedihan ketika seorang tidak jadi mengerjakan suatu ibadah itu termasuk tanda keimanannya. Termasuk tanda keimanan, dan itu menunjukkan orang itu adalah orang yang beriman. Ketika dia sedih tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sedih karena kejadiannya tidak jadi terjadi, tapi murni dari sisi dirinya bahwa ya dia tidak menjadi atau tidak bisa mengerjakan ibadah tersebut. Maka ini hal yang lumrah bagi orang-orang yang beriman, tidak ada masalah. Dan itu menunjukkan tanda keimanannya. Karena itulah Ibnu Uyainah rahimahullah mengatakan, abshir fa innaka ala khair. Bergembiralah engkau karena engkau sungguh berada di atas kebaikan. Tadri man da'alak, tahukah kamu siapa yang berdoa, siapa yang mendoakanmu? Ada orang-orang atau ada yang mendoakan kamu. Ya, dengan dalam kondisi seperti ini. Faqultu wa man da'ali. Saya bertanya, siapa yang mendoakan aku? Qala da'alaka hamalatul arsh. Qala qultu da'ali hamalatul arsh? Qala na'am. Wa da'alaka nabiyullah Nuhun alaihi salam. Qala qultu da'ali hamalatul arsh. Wa da'ali Nuhun? Qala na'am. Wa da'alaka Khalilullah Ibrahim. Ya. Kata Sufyan ibnu Uyainah, yang mendoakan kamu adalah para malaikat pemanggul arsh. Para malaikat pemanggul arsh. Saya berkata, apakah malaikat pemanggul arsh mendoakan saya? Kata Ibnu Uyainah, iya, betul. Kemudian Ibnu Uyainah mengatakan,
yang mendoakan kamu juga ya adalah Nabi Nuh, Nabi Allah Nuh alaihissalam. Saya bertanya, apakah selain pemanggul ars, Nabi Nuh juga mendoakan saya? Kata Ibnu Uyainah, betul. Kata Ibnu Uyainah, termasuk yang mendoakan kamu adalah Al-Khalilullah Ibrahim. Qala qultu wa da'a li haula'i kulluhum? Qala na'am. Apakah mereka semua mendoakan saya? Kata Ibnu Uyainah, iya. Wa da'a laka Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad SAW mendoakan dirimu. Qala qultu. Ya, jadi setelah disampaikan semua ini, tentunya Ibnu Uyainah rahimahullah bukan sembarangan mengucapkan seperti ini. Jangan sampai dinilai terlalu dini dianggap khurafat. Tidak sama sekali. Ibnu Uyainah rahimahullahu taala. Qala, maka saya selaku muridnya bertanya, qultu wa aina da'ali haula? Qala fi kitabillah. Mana buktinya? Di mana mereka mendoakan saya? Mana buktinya mereka semua mendoakan saya? Ibnu Uyainah mengatakan fi kitabillah, di kitab Allah, Al-Qur'an. Ya. Maka orang-orang yang bersabar ya, menghadapi musibahnya, menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan, bersedih ketika tidak jadi melakukan suatu ibadah, ya, itu tanda orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman didoakan oleh semuanya. Ama sami'ta qaulahu, adapun malaikat pemanggul arsy, kata Sufyan ibnu Uyainah, tidakkah engkau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 7, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Al-ayah. Para malaikat pemanggul arsy dan semua malaikat yang berada mengelilingi arsy, mereka bertasbih dan memuji Tuhan mereka, beriman kepadanya dan beristighfar, meminta ampunkan untuk orang-orang yang beriman. Maka ini bukti bahwa siapa saja yang beriman kepada Allah, maka para malaikat pemanggul arsy dan malaikat di sekitarnya yang mengelilingi arsy beristighfar, mendoakan untuknya. Qultu wa aina da'ali Nuh? Kalau begitu Nuh, di mana beliau mendoakan saya? Qala ama sami'ta qaulahu azza wa jalla? Tidakkah engkau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat 28? Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina wa liman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Nabi Nuh berkata, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan ampunilah semua orang beriman yang masuk ke rumahku, dan ampunilah semua kaum mukminin dan mukminat, yakni sampai akhir zaman, tanpa ada pengecualian. Maka engkau selaku orang yang beriman masuk dalam doanya Nabi Nuh. Nabi Nuh telah mendoakan engkau berabad-abad yang lalu. Qala faqultu aina da'ali Khalilullah Ibrahim? Bagaimana dengan doanya Ibrahim? Di mana? Qala ama sami'ta qaulallahi azza wa jalla? Tidakkah engkau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 41? Rabbana ighfirli. Taib. Di sini Rabbana ighfirli. Sebentar kita lihat dulu. Iya, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Bentar. Iya, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Tuhan kami, ampunilah aku, ya, ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta orang-orang yang beriman pada hari ditegakkannya hisab. Maka orang beriman masuk dalam doanya Nabi Ibrahim, mendoakan mereka ampunan. Qala faqultu wa aina da'ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di mana beliau mendoakan saya? Qala fahazza ra'sahu, kemudian dia menggeleng-gelengkan kepalanya.
Tsumma qala ama sami'ta qaula Allah azza wa jalla wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, dalam surah Muhammad ayat 19. Dan minta ampunlah untuk dosamu wahai Muhammad, dan juga untuk dosa orang-orang beriman dan mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Minta ampunkan untuk mereka. Iya. Yani hazza ra'sahu, beliau nampaknya di sini menggelengkan kepalanya yani kok bisa kamu nggak tahu ayatnya, ya, bahwa di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan ampunan untukmu. Fakana sallallahu alaihi wasallam atwa alillah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau yang tadi kan sudah istidlalnya jelas, nampak. Nah, di sini Ibnu Uyainah rahimahullahu taala ingin menjelaskan dari sisi mana ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang-orang beriman. Kalau di ayat-ayat sebelumnya kan jelas ucapan malaikat, dikatakan malaikat itu mendoakan, ya. Kemudian Nabi Nuh langsung mengatakan Rabbighfirli, doanya langsung dikutip, jadi jelas Nabi Nuh berdoa. Nabi Ibrahim langsung teks doanya dikutip, jadi jelas beliau berdoa. Sementara di ayat ini tidak dikutip teks doanya Nabi Muhammad SAW, tapi hanya diperintah wastaghfir li dzambik, minta ampunlah akan dosamu. Ya, maka Ibnu Uyainah menjelaskan fakana sallallahu alaihi wasallam atwa alillah. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling taat kepada Allah. Wa abarra bi ummatih, dan beliau orang yang paling sayang kepada umatnya. Wa ar'afu wa ar'afa wa arhama min an ya'murallahu bi syai'in fihim fala yaf'alhu. Maka tidak mungkin, ya. Bagaimana kalau sudah jelas beliau sangat rauf dan rahim, mengasihi dan menyayangi orang-orang beriman, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala kemudian tatkala menyuruh beliau minta ampun untuk dirinya dan untuk umatnya, fala yaf'alhu, lantas beliau tidak melakukannya. Tidak mungkin itu. Allah sudah mengatakan wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Allah sudah perintah dan beliau adalah orang yang paling taat, maka pasti beliau doakan. Di sisi lain beliau adalah orang yang paling sayang kepada umatnya, maka tidak mungkin beliau tidak lakukan kalau itu berkenaan dengan umatnya. Ya, lihat ya bagaimana keluasan ilmu dari Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala beristidlal dalam masalah ini. Ya, bagaimana para nabi atau para malaikat dan para nabi serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus mendoakan orang-orang yang beriman. Maka membaca ayat-ayat yang seperti ini atau membaca ketika kita mengetahui bahwa para malaikat, para nabi ulul azmi secara khusus di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan setiap orang yang beriman, maka hendaknya kita husnuzon kepada Allah. Selama kita masuk dalam kategori orang beriman, maka kita husnuzon, kita masuk dalam doanya para nabi tersebut. Ya. Tanpa nabi doakan saja, kita husnuzon kepada Allah. Allah paling merahmati hamba-hambanya. Apalagi ada tambahan plus berupa doanya para nabi. Maka bagaimana mungkin ya seorang muslim kemudian suuzon hanya gara-gara dosanya? Dia merasa bersalah, jelas. Dia takut akan dosanya, jelas. Tapi suuzon kepada Allah karena dosanya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Tuhannya Maha merahmati, nabinya sangat penyayang kepada mereka, plus doa dari para malaikat dan orang-orang dan para nabi sebelumnya. Maka apa yang membuat dia kemudian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Bihi qala hadis yang ke-80, bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarana Yaqub ibnu Ishaq ibnu Ziyad annahu dzakara Qusam ibnu Abdullah, ya, ibnu Abdullah ibn Waqid annahu dzakara abi an Sufyan annahu qala dzakara abi an Sufyan ibn Amr an Shuraih ibn Ubaid al-Hadrami an Katsir bin Murrah al-Hadrami an Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma, yani Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, annahu qala inna li adama minallahi mawqifan fi fasihim minal arsh. Sesungguhnya Adam itu memiliki tempat berdiri di hamparan arsh, iya, atau di hadapan arsh, iya. Yani Adam alaihissalam berdiri di hadapan arsh Allah Subhanahu wa taala, di depannya. Tentunya di depan tidak mesti sejajar, ya.
Jelas ini maknanya. Wa alaihi thauban akhdaron. Ketika itu Nabi Adam menggunakan dua pakaian berwarna hijau. Ketika dikatakan sauban, dua pakaian, kalau disebutkan dua pakaian di hadis-hadis Nabi SAW, maksudnya atasan dengan bawahan. Atasan namanya rida, yang menutupi tubuh bagian atas, dan bawahan namanya izar, pinggang ke bawah. Pinggang ke atas ditutup dengan rida, ke bawah namanya izar, dua kain namanya. Ya. Ka'annahu nakhlatun sahuq. Ka'annahu nakhlatun sahuq. Ya. Beliau berdiri bagikan tiang pohon nakhlah, korma yang sangat tinggi menjulang. Ya, warid dalam riwayat yang sahih bahwa Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wujudnya setinggi 60 hasta. Situna dhira. Ya, situna dhira, 60 hasta. Yanzuru ila man yantaliqu bihi min waladihi ilal jannah wa yanzuru ila man yantaliqu bihi min waladihi ilan nar. Jadi kejadiannya ini di hari kiamat kelak, Adam berdiri, ya, berdiri melihat siapa dari anak keturunannya yang dibawa ke dalam surga dan siapa dari anak keturunannya yang dibawa ke neraka. Qala fa baina Adamu ala dzalika. Ini tentunya kisah Israiliyat ya, karena ini yang menceritakan sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Dan wallahu alam, seingat saya Abdullah bin Amr ibn al-As termasuk di antara sahabat yang ma'ruf meriwayatkan dari Bani Israel, yakni kadang mendengar kisah-kisah dari Bani Israel, ya, kisah-kisah dari Bani Israel. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis an Bani Israel wala haraj, ceritakan dari Bani Israel dan tidak ada masalah. La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum, jangan dustakan mereka atau jangan percaya mereka dan jangan juga dustakan, yakni kalau kabar yang mereka bawakan itu tidak dikomentari dalam syariat kita. Ya, jadi sekedar tambahan faedah, kisah-kisah Israiliyat ini boleh diceritakan, ya, boleh diceritakan. Nah, dan Nabi SAW membolehkan. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama untuk menyatakan bolehnya meriwayatkan hadis-hadis dhaif bolehnya meriwayatkan hadis-hadis dhaif, yakni dhaifnya bukan dhaif yang parah ya, dhaif yang ringan. Ya, bolehnya menceritakan hadis-hadis yang dhaif, yang ringan dhaifnya, bukan yang maudhu, bukan juga yang mungkar. Ya. Pada hal-hal yang sifatnya fadailul amal atau sifatnya misalnya targhib wa tarhib atau sifatnya ya sirah dan semacamnya. Ya, dalilnya adalah kisah Israiliyat. Maksudnya Nabi SAW membolehkan para sahabat untuk menceritakan kisah-kisah Bani Israel. Sementara kita tahu kisah Bani Israel sanadnya tidak ada. Artinya sanad dari orang Yahudi atau Nasrani yang cerita Israiliyat itu sampai ke Sahihul Kisah tidak ada, tidak bisa dilacak. Tapi Nabi SAW membolehkan, ya, yakni kalau kandungannya sesuai dengan ajaran kita tentunya. Maka apalagi hadis Nabi SAW yang memiliki sanad, cuman agak lemah sedikit sanadnya, maka itu lebih layak lagi untuk diceritakan, lebih boleh lagi kalau itu sesuai dengan ajaran Islam. Karena kisah-kisah Israiliyat atau hal-hal dari Israiliyat itu terbagi jadi 3. Ada yang sudah nyata bertentangannya dengan ajaran Islam, maka ini jelas tidak boleh diceritakan. Ya, ini tidak berlaku pada hadis Nabi tadi. Hadisu an Bani Israel wala haraj, ceritakan dari Bani Israel, tidak ada masalah. Nah, ini tidak berlaku. Karena kalau kisah Israiliyat itu bertentangan dengan syariat kita, ya, tidak boleh diceritakan. Itu bermasalah. Kemudian yang kedua adalah kisah-kisah Israiliyat yang sejalan dengan syariat kita. Sejalan dengan syariat kita. Maka yang seperti ini diceritakan, tidak ada masalah. Ya. Dan yang ketiga adalah kisah-kisah Israiliyat atau hal-hal dari Israiliyat yang tidak ada dari syariat kita membenarkan, tapi tidak ada juga yang mendustakan. Maka yang seperti ini juga diceritakan, tapi jangan didustakan, jangan juga dibenarkan. Dan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kebanyakan Israiliyat seperti ini tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Nah, ini seperti misalnya apa warna kulitnya, apa warna anjing Ashabul Kahfi,
dan semacamnya. Terbuat dari kayu apakah perahunya Nabi Nuh? Ya, ini tidak ada pembenaran, tidak ada pendustaan. Tapi dicerita saja. Cuman tidak boleh dibenarkan dan tidak boleh dustakan. Adapun yang sejalan dengan syariat kita, maka tidak apa-apa kita ceritakan. Ya. Di sini sahabat Abdullah bin Amr bin As menceritakan dari Bani Israel dan kandungannya, walaupun tafsilatnya, yakni secara tafsil, secara detailnya, ya, secara detailnya tidak ada warid dari Islam, tapi kandungannya secara umum sejalan dengan kaidah-kaidah umum dalam Islam. Maka yang seperti ini tidak ada masalah. Diceritakan kata Nabi SAW, hadithu an Bani Israel wala haruj. Ya. Nah, maka kalau seperti ini keadaannya, apalagi hadis doif dari Nabi SAW, ada sanadnya, bisa dipertanggungjawabkan, cuman agak doif sedikit. Nah, maka ini lebih layak lagi untuk kemudian diceritakan, apalagi kalau di situ ada faidah, ada manfaat, ya, tazkir, memperingatkan seorang akan akhirat, targhib wa tarhib, ya, fadailul amal, keutamaan suatu amalan, maka ini lebih layak untuk diceritakan. Ya, lebih layak untuk diceritakan. Kata beliau, qala fa baina Adamu ala dzalika idz nadhara ila rajulin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yuntalaqu bihi ila nar. Tiba-tiba Nabi Adam, pandangan beliau, ya, jatuh pada seorang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang dibawa menuju ke neraka. Fanada Adamu ya Ahmad. Fayaqulu labbaika abal bashar. Ketika melihat ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa ke neraka, Nabi Adam berteriak, "Hai Ahmad." yakni memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan namanya yang beliau kenal. "Wahai Ahmad," kata Nabi Muhammad, "labbaika." Saya penuhi panggilanmu wahai ayah semua manusia, Abul Bashar, nenek moyangnya semua manusia. Fa yaqulu hadza rajulun min ummatik yuntalaqu bihi ilan nar. Nih ada nih satu orang umatmu mau dibawa ke neraka. Ya. Fa ashaddal mi'zara wa ahra'a fi atharil malaikah. Maka Nabi SAW kemudian mengencangkan sarungnya lantas bergegas mengikuti jejak malaikat tersebut, yakni mengejar malaikat tersebut. Wa aqulu ya rusulu rabbi qifu. Ya. Maka saya, kata Nabi SAW, saya berkata kepada rusul rabbi, para malaikat maksudnya, rasul-rasul Tuhanku, yakni para malaikat yang membawa umatku ini ke neraka, satu orang ini. Qifu, berhenti kalian. Ya. Fayaqulu nahnu al-ghiladus syidad. Maka malaikat itu mengatakan, kami ini malaikat yang giladun syidad. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Mudassir, yang bengis lagi kejam, yakni orang ini layak masuk neraka. Alladzina la na'sillaha ma amarona. Kami tidak pernah melanggar perintah Allah, wa naf'alu ma nu'mar. Selalu mengerjakan apa yang diperintah. Kami sudah diperintahkan membawa orang ini ke neraka, ya, jangan harap kamu bisa menghalangi kami, maksudnya begitu. Ya. Kami taat. Fa idza aisan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabada ala lihiyatihi biyadihi al-yusra. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah putus asa, yakni membujuk, meminta agar jangan dibawa ke neraka, beliau sudah tidak ada harapan lagi, maksudnya malaikat itu tetap berkeras membawa orang itu ke neraka. Beliau kemudian menggenggam janggut beliau dengan tangan kiri beliau. Wastaqbalal arsya biwajhihi. Setelah itu beliau menghadapkan wajahnya ke arsy seraya berdoa, fa yaqulu rabbi alaysa qad wa'adtani alla tuhzinani fi ummati. Ini makna ini warid ya dalam hadits yang sahih. Wahai Tuhanku, dan makna ini juga telah berlalu dalam beberapa riwayat sebelumnya. Wahai Tuhanku, bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku, telah berjanji untuk tidak akan membuat saya sedih karena umatku. Ya, yakni saya akan sedih kalau ada umatku masuk neraka. Maka konsekuensinya engkau tidak membuat saya sedih, ya jangan masukkan umatku ke dalam neraka. Maksudnya begitu. Ya. Fa akhraja fa ya'tin nida'u min 'indil arsy. Maka datanglah seruan dari arsy, dari arah arsy. Ya. Ati'u Muhammadan. Ya. Yani firman Allah, yani min indil arsy, yani Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Di sini penetapan sifat kalam bagi Allah taala, bahwa kalamullah dengan sautun masmu', dengan suara yang terdengar. Ati'u Muhammadan, ruddu hadzal abda ilal maqami. Ya, kembalikan atau taatilah Muhammad, wahai para malaikat yang membawa tadi itu. Taatilah Muhammad. Kembalikan hamba ini ke tempatnya. Ya. Fa akhraja min hujrati fa ukhriju.
atau fa akhraja. Nah, min hujrati bitaqatan bayda kal anmilah. Fa'ul atau fa'ukhriju. Ya, nah, fa'ukhrija. Saya mengeluarkan. Fa'ukhriju min hujrati bitaqatan bayda kal anmilah. Fa'ulqiha fi kiffatil mizan. Maka saya, kata Nabi SAW, kemudian mengeluarkan dari hujrahku. Hujrah yakni mungkin kantong, semacam kantong beliau. Ya, saya keluarkan dari kantongku, ya, sebuah kartu berwarna putih seukuran anmilah. Anmilah ini apa namanya, bentuk jamak dari asobi, jari jemari, yakni ruas ujung jari. Jadi ruas paling atasnya jari jemari. Jadi saya mengeluarkan kartu kecil berwarna putih seukuran anmilah. Seukuran apa? Satu ruas jari ini. Kemudian saya lemparkan ke kiffatil mizan. Saya lemparkan ke anak timbangan. Ya, yakni ke bagian amal solehnya. Tadi kan amal jeleknya lebih berat nih. Setelah ditimbang, amal jeleknya lebih berat. Makanya dibawa ke neraka. Maka Nabi SAW kemudian mengimbangi amal buruk tersebut dengan satu bitokoh sekecil itu. Kemudian Nabi lemparkan ke mizan. Wa ana aqul, saya berkata bismillah. Beliau membaca bismillah kemudian melemparkannya. Fatarajjahu atau fatarajjahal hasanatu ala sayyiat. Maka kebaikannya ya menjadi lebih berat dibandingkan keburukannya. Fayunadi sa'ida wa sa'ida jasaduhu wa saqulat mawazinuhu. Maka ada yang menyeru, bahagialah dirinya, jasadnya, yakni selamat dari neraka, dan timbangan kebaikannya berat. Intaliqu bihi ilal jannah. Bawalah orang itu masuk ke dalam surga. Fayaqul, ya. Maka ketika dibawa masuk, sudah diantar masuk, akan masuk ke dalam surga, si hamba ini tadi, orang ini, dia berkata, ya Rasulullah Rabbi, wahai utusan Tuhanku, yakni malaikat yang mengantarnya ke surga. Kifu, berhenti sejenak, hatta as'ala hadzal abdal karim ala Allah. Ya, sampai saya bertanya, ya. Bertanya kepada hamba yang mulia ini. Ya, saya bertanya kepadanya. Fayaqulu bi abi anta wa ummi ma ahsana wajhuka wa ahsana khuluquk. Faman anta? Maka orang ini bertanya, ya, ayah dan ibuku menjadi tebusan bagimu. Betapa indahnya wajahmu dan betapa indahnya akhlakmu. Siapa kamu yang menyelamatkan saya dari neraka? Faqad aqaltani asrati wa rahimta abrati. Ya, sungguh engkau telah melepaskan aku dari dosa-dosaku, menyayangiku dari semua kesalahan-kesalahanku, yakni membebaskan saya dari neraka. Fayaqulu ana nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu menjawab, saya adalah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi, dan kartu kecil ini adalah salatuka. Subhanallah. Ya. Ini sekali lagi, terlepas kisah ini sahih tidak, tapi kita bisa husnuzon kepada Allah untuk meraih pahala ini dengan amalan yang sama, yaitu salawat. Wa hadhihi salatuka, ini adalah salawatmu. Allati kunta tusalli alayya, yang dulu kamu pernah bersalawat untukku ketika di dunia. Wa qad waqaituka ahwaja ma kunta ilaiha, dan saya telah membalas salawatmu kepadaku di momen di mana engkau paling membutuhkan bantuanku. Ya, lihat, orang ini selamat karena salawat yang sedikit yang dia pernah lakukan, dia pernah bacakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka ya, al-bakhil kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya alaihi salatu wassalam. Orang yang bakhil, yang kikir, bukan hanya kikir kepada orang lain, tapi kikir kepada dirinya sendiri. Yaitu orang yang namaku disebut di sisinya, lantas dia tidak bersalawat kepadaku. Ya kikir. Kenapa? Itu untuk kebaikan kamu sendiri. Untuk kebaikan kamu sendiri. Kamu akan mendapatkan. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat untuk ke satu kali, Allah membalas untuknya salawat 10 kali. Ya, siapa yang menjawab azan summa shalla alayya, ya, kemudian dia bersalawat kepadaku, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Dia mendapatkan syafaat kepada hari kiamat. Maka jangan bakhil bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan hal ini sebagai refleks dari lisan kita.
Setiap kali telinga mendengar, mulut langsung komat kamit membaca salawat. Ya. Dan itu tidak akan terwujud kalau dia tidak biasakan. Ya. Maka seorang ya dianjurkan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tadi ini salah satu contoh kasus orang selamat bukan karena amal-amal besar, tapi karena amal-amal kecil yang dilakukan atas dasar ikhlas kepada Allah. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ma ashaluha. Dan betapa mudahnya orang salawat. Ya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allahumma salli wa sallim alaihi dan semacamnya. Atau salawat yang paling lengkap salawat Ibrahimiyah. Nah, yang dibaca dalam surat. Taib. Maka ini keutamaan membaca salawat dan kita husnuzon kepada Allah. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat yang kita baca sejauh ini dan yang akan kita baca nantinya itu juga bisa menjadi penyelamat kita di hari kiamat kelak. Ya. Bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarna Muhammad ibn Husain qala akhbarna Ibrahim ibn Ash'ath qala sami'tu Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala. Imam Al-Fudail ibn Iyad ibn Mas'ud At-Taimi rahimahullahu taala. 6. Imam yang terkenal dengan wara', zuhud, ya, dan terkenal sering menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau termasuk ulama yang mujawarah dengan Ka'bah, mujawarah dengan Baitullahil Haram, dengan Ka'bah, yakni di Masjidil Haram. Jadi di kalangan ulama kalau baca-baca biografi ulama dikatakan ada disebutkan dia kana mujawiron lil haram, dia mujawir lil haram,